Selamat siang pemirsa, saya Anissa Putri Ramadhani melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di ruang Papadun, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, tengah berlangsung kegiatan pelatihan literasi artificial intelligence bagi para akademisi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Lampung, Bapak Dian Wahyu Kusuma, dan Bapak Vito Prasetya, selaku AI Trainers of AJI Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran dosen dan para akademisi FISIP Universitas Lampung. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Vito Prasetya mengenai perkembangan artificial intelligence, pemanfaatan, tantangan dan dampak penggunaan AI dalam keseharian, industri media, dan dunia akademik, serta bagaimana keamanan digital dan etika penggunaan AI dalam akademik dan industri media. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Dian Wahyu Kusuma mengenai implementasi dan dampak penggunaan AI secara nyata, khususnya dalam industri media. Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian pemahaman, harapan, peserta mengenai artificial intelligence yang kemudian ditempelkan pada pohon harapan. Selain itu, terdapat sesi pengisian pre-test dan post-test, juga sesi tanya-jawab. Dan dapat diinformasikan pula pemirsa, pelatihan ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence, yang mulai mempengaruhi pola konsumsi informasi. Sehingga pelatihan ini harapannya dapat memperkaya pemahaman kita terhadap artificial intelligence, khususnya di dunia akademis dan pendidikan. Tema artificial intelligence tuh sekarang sedang berkembang ya. Maksudnya diskusi atau teknologi penelitian tentang AI, dampaknya terhadap AI itu sekarang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Jadi saya mengambil tema ini untuk kalangan akademis gitu. Jadi bagaimana AI itu membantu kita dalam kerja-kerja akademis gitu. Tapi tanpa kita melanggar etika terhadap penggunaan AI itu sendiri gitu. Untuk kemudian sejauh ini bagaimana sih Pak implementasi penggunaan AI itu sendiri di bidang akademis, di dunia akademik? Ya, sebenarnya sudah sangat berkembang jauh ya. Jadi bagaimana kita misalnya melakukan studi literatur, review itu menggunakan AI itu akan lebih mudah daripada kita analog, kita harus ke perpustakaan ya, kemudian kita harus melihat membaca buku yang begitu banyak gitu. Tapi dengan adanya AI itu bisa merangkum semua dan kita bisa secara waktu itu lebih cepat gitu. Jadi seperti itu. Kemudian antusias dari peserta hari ini Pak bagaimana Pak kira-kira? Wah, antusiasnya sangat besar ya. Tadi dilihat dari beberapa peserta yang hampir semua peserta itu mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan AI, tentang penggunaan AI, tentang pengalamannya menggunakan AI dalam bidang akademis. Jadi antusiasmenya saya sangat mengapresiasi dan mensyukuri bahwa para peserta senang untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, ini kan pelatihan untuk literasi AI ya untuk akademisi gitu, khususnya di Unila. Jadi memang di akademisi AI juga harus paham gitu ya. Bagaimana AI itu ada di industri media maupun di akademisinya seperti apa sih gitu. Perkembangan AI kan semakin masif ya sekarang gitu ya. Beberapa negara sudah mulai memanfaatkan AI untuk tujuan komunikasi, tujuan ekonomi, tujuan lebih ke teknologi yang saat ini digunakan gitu ya. Sekarang lebih ke itu sih, bagaimana sih praktisi media kita sharing kepada akademisi bahwa begini loh, AI sudah sangat masif dilakukan oleh media gitu. Bagaimana kita bisa diskusi bareng ya, diskusi soal AI dan pada perkembangannya sih memang akademisi dan jurnalis juga mereka juga jadi narasumber kami ya waktu di media gitu, dan akademisi juga harus paham perkembangan AI sekarang. Jadi kebutuhannya sama-sama barengan sih, risetnya akademisi, terus media yang menggunakannya gitu. Kemudian kami juga bagaimana melatih ya, dalam hal ini AJI Indonesia itu melatih trainer dari akademisi, training of trainersnya awal tahun lalu ya, di awal tahun ini di Bogor, dan hari ini lebih ke implementasinya ya, bagaimana mengenalkan AI ke akademisi gitu. Jadi ini menggandeng AJI Bandar Lampung, saya selaku ketua AJI yang memang sudah
dapat juga pelatihan soal AI dan kita mau sharing sih, ternyata AI itu ada ancamannya tapi juga ada peluangnya gitu. Kita mau melihat yang mana sih gitu. AI ini apakah kita mau melihat dari sisi ancamannya atau ke peluangnya yang memang cukup besar ya gitu, apalagi di industri media maupun di akademisi juga gitu. Kemudian harapannya setelah diadakan pelatihan ini kira-kira bagaimana? Harapannya kalau kami sih pelatihan semacam ini harus selalu ada gitu ya, karena teknologi semakin berkembang pesat gitu ya. Bagaimana teman-teman jurnalis khususnya di Lampung mereka bisa memanfaatkan teknologi dari perangkat maupun software ya, berupa tools yang ada di AI, tapi juga jangan sampai menyampaikan kode etiknya gitu, karena banyak produk-produk yang harus butuh disclaimer ya, apakah ini pakai AI atau tidak gitu. Kemudian dari sisi akademisinya, dosen-dosen praktisi ya akademisi di kampus itu bisa tahu sebetulnya perkembangan AI sekarang itu sampai mana sih gitu, sampai media menggunakan dan mana yang boleh dan nggak boleh, atau yang mana ini apakah AI atau bukan. Itu sangat sekarang mulai teknologi udah mulai banyak sih kita memverifikasinya seperti apa gitu. Iya, saya kira ini sangat menarik ya. AI ini kan fenomena aktual hari ini ya. Hampir semua kita, ya masyarakat umum bahkan juga akademisi sudah sangat akrab dengan istilah ini gitu ya. Nah, hanya dengan adanya materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Vito dan teman-teman dari AJI juga membuat perspektif kita menjadi jauh lebih kaya. Nah, tentang bagaimana peluang dan tantangan, bahkan juga bahaya-bahaya dari AI ini juga disampaikan secara komprehensif. Ada satu hal juga yang menurut saya sangat penting kita ketahui, yaitu aspek etis ya. Selama ini kita menggunakan AI tapi tanpa paham bagaimana konsekuensi dan aspek etis dari penggunaan AI itu sendiri. Kemudian bagaimana kesan atau harapan setelah diadakannya pelatihan AI pada hari ini? Iya, saya berharap ada pelatihan lanjutan ya yang bentuknya lebih pada sisi implementatif pada topik-topik tertentu. Misalnya di dunia akademis bagaimana kita manfaatkan AI ini secara baik ya, secara konstruktif untuk misalnya meningkatkan pembelajaran atau dalam menulis karya-karya ilmiah gitu ya, bisa dalam menulis jurnal, bisa menulis artikel atau bahkan sampai untuk menulis buku sekalipun gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Putri Ramadhani melaporkan untuk Unila TV.